Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardan Firmansyah, NIM 181420152, Universitas Bina Dharma, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Public Switch Telephone Network atau PSTN. Berikut penjelasan saya. Definisi PSTN. PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat sirkuit switch dan pada awalnya disiapkan untuk fasilitas telepon. PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Hampir 700 juta pelanggan memanfaatkan jaringan tersebut untuk aktivitas telepon. Public Switch Telephone Network merupakan singkatan dari PSTN yang merupakan contoh dari jaringan publik, yang berarti jaringan telepon tetap yang menggunakan kabel sebagai perantara media penghubung. PSTN secara umum diatur oleh standar-standar teknis yang dibuat oleh ITU-T dan menggunakan pengalamatan E.163 atau E.164 atau secara umum dikenal dengan nomor telepon. PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat sirkuit switch dan pada awalnya untuk fasilitas teleponi. PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Jaringan PSTN sudah lama digunakan oleh masyarakat luas yang memanfaatkan untuk pertukaran informasi seperti telepon rumah atau internet. PSTN ini merupakan penemuan terbesar dan terkompleks pada jaringan telepon. Oleh karena itu, jaringan lain yang dibangun seperti internet atau korporat tetap memerlukan PSTN untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, perkembangannya saat ini PSTN sudah dimanfaatkan bukan hanya untuk keperluan informasi suara, namun sudah digunakan untuk pengiriman data secara elektronik. Jaringan PSTN sendiri merupakan produk asal perusahaan telepon asal Amerika, yaitu AT&T atau American Telephone and Telegraph Company, yang merupakan besutan Alexander Graham Bell. Dengan memanfaatkan PSTN yang biayanya cukup murah dan mudah karena menggunakan kawat tembaga. Kawat tembaga ini digunakan untuk menghantarkan sinyal, karena kawat tembaga sifatnya yang tidak mudah karat, kuat dan tahan terhadap cuaca. Selain kawat tembaga, bisa juga menggunakan kabel optik, namun penggunaannya yang tidak mudah dan biayanya yang mahal membuat kabel optik ini digunakan untuk komunikasi antar kota. Kabel koaksial juga bisa digunakan untuk jaringan, namun ukuran yang besar tetapi kuat terhadap noise ini sulit untuk diinstalisasi. Satelit, fixed, wireless, dan mobile wireless circuit juga bisa digunakan untuk komunikasi jaringan ini. Karakteristik PSTN. Akses analog dengan frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Bersifat sirkuit switch. Memiliki bandwidth 64 kbps, bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas dan dapat diintegrasikan dengan jaringan lain seperti ISDN, PLMN, atau PDN. Jaringan utama PSTN. PSTN dapat dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu jaringan backbone, merupakan core network atau jaringan inti yang membangun PSTN, yaitu jaringan yang menghubungkan antar sentral. Lalu jaringan akses, merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral sampai ke pelanggan. Dan jaringan akses dapat dibagi menjadi 4, yaitu jaringan lokal akses tembaga atau JAR-LOCAT, jaringan lokal akses radio atau JAR-LOCAR, jaringan lokal akses fiber optik atau JAR-LOCAF. Lalu ada hybrid fiber koaksial atau HFC. Komponen utama PSTN. Pertama, subscriber. Device yang berhubungan dengan jaringan. Contoh, telepon dan fax. Kedua, subscriber line. Link antara subscriber dengan jaringan. Dapat disebut sebagai subscriber loop atau local loop. Ketiga, exchange atau sentral, sebagai pusat switching pada jaringan. Dan terakhir, trunk adalah cabang di antara exchange. Fungsi jaringan PSTN.
Dialer circuit merupakan bagian proses penekanan tombol untuk melakukan pemanggilan pesawat telepon yang akan dihubungi melalui jaringan telepon. Proses penekanan tombol ada dua metode, yaitu metode decadic atau pulsa atau metode DTMF, dual tone multiple frequency. Pada metode decadic, output rangkaian merupakan sinyal yang berbentuk pulsa segi empat. Pada metode DTMF, output rangkaian merupakan kombinasi dua frekuensi untuk setiap tombol. Bell circuit merupakan rangkaian yang berfungsi membangkitkan nada dering jika sinyal dari public switching telepon network PSTN terdeteksi. Kelebihan PSTN. Berikut adalah kelebihan PSTN. 1. Lebih ekonomis, karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit dibanding dengan POTS, Public Old Telephone Service. Hal ini dikarenakan pemakaian kabel untuk menghubungkan antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya melalui sentral. Kedua, peralatan yang digunakan lebih sederhana, dan karena routing dilakukan secara otomatis melalui sentral, maka tidak diperlukan adanya operator. Kekurangan PSTN. Diperlukan sistem signaling. Signaling adalah proses pertukaran informasi di antara komponen-komponen dalam sistem telekomunikasi untuk membangun, memonitor, dan memutuskan hubungan, serta pengontrolan operasi jaringan dan sistem yang terkait. Berikut yang termasuk jaringan PSTN. Yang pertama ada MSS atau Mobile Satellite System. Lalu ada dasar CDMA, XEV, DO, REP-A, dan jaringan WiMAX. Lalu ada konsep dasar Global System for Mobile Communication atau GSM. Selanjutnya ada DSLAM atau Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Lalu ada IP-PABX dan Electronic Number Mapping Private Automatic Branch Exchange atau disingkat PABX. Lalu ada konsep dasar CDMA-X dan konsep subsuite CDMA. Sistem CDMA Multi-Service Access Node atau MSAN, ANS Lokal 1.60 atau PON, Passive Optical Network. Itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.